Tahukah Anda bahwa Indonesia sedang melakukan langkah besar dalam sejarah penyelenggaraan haji? Untuk pertama kalinya, Badan Penyelenggara Haji akan naik status menjadi lembaga setingkat kementerian. Ya, ini bukan kabar biasa. Ini adalah revolusi birokrasi ibadah terbesar di negeri ini. Apakah ini berarti Indonesia akan punya Kementerian Haji? Apa alasan dibalik perubahan ini? Dan bagaimana respons Arab Saudi atas kebijakan besar ini? Mari kita kupas tuntas, hanya di channel ini. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan beri komentar Anda di bawah, karena kami akan terus hadir membawakan kabar terbaru seputar haji, umrah, dan dunia Islam. Indonesia bersiap menyambut era baru dalam tata kelola ibadah haji. Pada 8 Juli 2025 lalu, Badan Legislasi DPR RI menyepakati revisi terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. Revisi ini bukan revisi biasa. Salah satu poin krusial yang disorot adalah perubahan status kelembagaan Badan Penyelenggara Haji, yang semula berada di bawah naungan Kementerian Agama, menjadi lembaga pemerintah setingkat menteri. Dengan kata lain, nantinya Indonesia akan memiliki satu lembaga baru yang menangani khusus urusan haji dan umrah secara terpisah dari Kemenag. Ini merupakan keputusan besar dan berdampak luas, bukan hanya di dalam negeri, tetapi juga dalam konteks hubungan diplomatik dan teknis dengan Arab Saudi sebagai penyelenggara haji global. Proses revisi ini dilakukan melalui harmonisasi draft revisi undang-undang yang dilangsungkan dalam rapat Badan Legislasi DPR RI. Rapat tersebut digelar di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, dan menghasilkan kesepakatan bulat dari semua anggota yang hadir. Draft tersebut resmi disepakati untuk dibawa ke sidang paripurna DPR terdekat. Dalam proses revisi itu, disisipkan satu pasal baru, yaitu Pasal 1A. Pasal ini menjadi kunci dari perubahan yang tengah dilakukan. Dalam isi pasal tersebut, dijelaskan bahwa badan yang dimaksud, yakni Badan Penyelenggara Haji dan Umrah, adalah lembaga pemerintah setingkat menteri. Badan ini nantinya akan memiliki tugas utama untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang haji dan umrah, tanpa harus melewati koordinasi atau subordinasi langsung dari Kementerian Agama. Ini berarti, BP Haji akan memiliki otoritas penuh layaknya sebuah kementerian. Ia bisa mengatur anggaran, sumber daya manusia, hingga menyusun kebijakan strategis dan teknis yang berkaitan dengan penyelenggaraan ibadah haji. Hal ini diharapkan mampu mempercepat pengambilan keputusan dan memperbaiki kualitas pelayanan bagi jutaan calon jemaah haji Indonesia. Ketua Badan Legislasi DPR RI, Bob Hasan, memimpin jalannya rapat pengambilan keputusan. Dalam forum tersebut, ia menanyakan secara langsung kepada seluruh anggota Dewan apakah draft harmonisasi revisi Undang-Undang Haji dan Umrah ini dapat disepakati. Tanpa satupun suara penolakan, seluruh anggota menyatakan persetujuannya. Dengan demikian, laporan hasil harmonisasi tersebut pun diterima secara resmi. Keputusan yang bulat ini menandakan bahwa semua pihak melihat urgensi dan pentingnya perubahan besar ini. Rapat pun ditutup dengan pernyataan formal bahwa draft tersebut akan segera disampaikan ke dalam rapat paripurna DPR RI untuk disahkan menjadi RUU inisiatif DPR. Mengapa perubahan ini dianggap penting? Wakil Kepala BP Haji, Dhanil Anzar Simanjuntak, memberikan penjelasan gamblang. Menurutnya, revisi ini dibuat untuk dua alasan utama. Pertama, untuk memisahkan secara struktural pengelolaan haji dari Kementerian Agama. Selama ini, urusan haji berada di bawah lingkup kerja Kemenag, yang juga membawahi pendidikan, dakwah, dan urusan keagamaan lain. Beban birokrasi yang terlalu besar membuat fokus pengelolaan haji menjadi tidak maksimal. Dengan dipisahkannya Badan Haji menjadi lembaga sendiri, pemerintah ingin menghadirkan struktur yang lebih fokus, lebih efisien, dan bisa berinovasi dalam mengatur segala aspek haji. Alasan kedua, menurut Dhanil, adalah adaptasi terhadap perubahan besar yang dilakukan oleh Kerajaan Arab Saudi. Dalam beberapa tahun terakhir, Saudi telah mengubah sistem dan manajemen haji mereka secara signifikan, mulai dari sistem visa elektronik, digitalisasi layanan, hingga sistem syarikat baru untuk pengelolaan akomodasi dan transportasi. Dengan semakin kompleksnya kebijakan Saudi, Indonesia sebagai pengirim jemaah terbanyak di dunia, tentu harus menyesuaikan diri. Maka, kehadiran lembaga baru ini dianggap akan lebih cepat dalam melakukan diplomasi, berkoordinasi, dan memastikan pelayanan terbaik bagi jemaah haji Indonesia. Menariknya,
Keputusan pemerintah Indonesia untuk membentuk badan setingkat kementerian ini mendapat sambutan positif dari pemerintah Arab Saudi. Menurut Dhanil, Saudi Arabia sangat memahami bahwa jemaah haji asal Indonesia merupakan yang terbanyak di dunia. Oleh karena itu, Saudi sangat mendukung jika Indonesia memiliki satu institusi tersendiri yang secara khusus mengelola jemaah hajinya. Dengan demikian, hubungan kerjasama antara dua negara dalam penyelenggaraan ibadah haji pun bisa lebih efektif. Tidak ada lagi birokrasi yang panjang dan berlapis-lapis. Semuanya akan lebih langsung dan strategis. Sebelum rencana revisi undang-undang ini, status Badan Penyelenggara Haji Indonesia hanya diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 154 Tahun 2024. Meski telah berdiri sebagai entitas resmi, namun posisinya masih di bawah kementerian dan belum memiliki status kuat lembaga tingkat menteri. Dengan revisi undang-undang ini, status hukum BP Haji akan semakin kuat dan independen. Ini memberikan fondasi legal bagi badan tersebut untuk mengatur dan mengeksekusi kebijakan strategis dalam penyelenggaraan ibadah haji, termasuk dalam pengelolaan anggaran, rekrutmen SDM, hingga koordinasi dengan mitra luar negeri. Apa dampak bagi jemaah haji? Pertanyaan yang mungkin muncul di benak masyarakat adalah, bagaimana dampaknya bagi jemaah? Dampaknya tentu sangat besar. Dengan struktur kelembagaan yang baru ini, pelayanan terhadap jemaah diharapkan lebih cepat, efisien, dan terintegrasi. Tidak ada lagi koordinasi yang berbelit-belit antara instansi. Keputusan bisa diambil lebih cepat. Pengawasan bisa dilakukan lebih ketat. Dan akuntabilitas terhadap anggaran dan program haji bisa lebih transparan. Selain itu, jemaah bisa mendapatkan kepastian lebih dini soal jadwal keberangkatan, fasilitas yang akan diterima, hingga sistem pengaduan jika terjadi masalah. Namun tentu saja, perubahan besar ini tidak akan berjalan tanpa tantangan. Pemerintah harus memastikan bahwa transformasi kelembagaan ini tidak hanya formal di atas kertas, tapi benar-benar berdampak ke lapangan. Transisi dari sistem lama ke sistem baru harus disertai dengan perencanaan matang. Harus ada pelatihan SDM, pembentukan struktur organisasi yang efisien, serta sistem pengawasan yang kredibel. Jika tidak, perubahan ini justru bisa menimbulkan kebingungan atau tumpang tindih kewenangan. Namun jika dilakukan dengan tepat, ini bisa menjadi tonggak sejarah baru dalam penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia, bahkan menjadi model yang bisa ditiru oleh negara lain. Revisi Undang-Undang Haji tahun 2025 bukan hanya soal perubahan birokrasi. Ini adalah upaya serius untuk memperbaiki tata kelola haji secara menyeluruh. Dengan naiknya status Badan Penyelenggara Haji menjadi lembaga pemerintah setingkat menteri, pemerintah menunjukkan keseriusannya dalam melayani jutaan umat Islam Indonesia yang ingin menunaikan rukun Islam kelima. Dukungan dari DPR, respons positif dari Arab Saudi, dan dasar hukum yang semakin kuat menjadi sinyal bahwa kita berada di jalur yang benar. Namun, pelaksanaan di lapangan akan menjadi ujian sesungguhnya. Apakah benar reformasi ini akan memperbaiki pelayanan atau justru menambah birokrasi baru? Waktu yang akan membuktikan. Yang jelas, harapan umat sudah begitu tinggi. Maka, semua pihak yang terlibat harus menyiapkan diri dengan profesionalisme, integritas, dan dedikasi terbaik. Kalau Anda setuju dengan perubahan besar ini, atau justru punya kritik dan saran, tuliskan di kolom komentar. Bagikan video ini ke keluarga dan sahabat Anda agar makin banyak yang paham soal reformasi haji ini. Dan tentu saja, jangan lupa subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan info terbaru tentang dunia haji, umrah, dan Islam di Indonesia. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga reformasi haji ini benar-benar membawa manfaat besar bagi umat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.